Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Hanifah dengan NIM 12191584 dari kelas 12 2A01, jurusan Sistem Informatika di Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang class object, abstraksi, enkapsulasi, polymorphism, dan inheritance menggunakan bahasa program PHP. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu class dan object. Class dan object adalah kerangka dasar untuk membangun aplikasi menggunakan struktur OOP. Jadi, untuk class sendiri ibaratnya adalah wadah untuk menyimpan properti dan metode. Sedangkan objek itu sendiri adalah output dari class atau untuk menampilkan isi dari class tersebut. Di sini saya sudah membuat file dari sintek menggunakan classnya itu manusia, lalu udah ada properti, nama dan kuliah dengan tampilan metodenya. Untuk tampilkan underscore namanya, saya mengisi dengan contohnya nama saya Alifah Ratu Hidayah, dan selanjutnya mengisi kuliahnya itu saya kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk objeknya sendiri kita menginstalasi dari kelas manusia yaitu new manusia, lalu kita panggil metode tampilkan underscore nama dari kelas manusia, dan kita panggil metode kuliah dari kelas manusia. Dan inilah contoh output dari kelas manusia yang tadi saya sudah buat. Kedua, saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstalasi. Dengan kata lain, abstraksi tidak bisa dijadikan sebuah objek, di mana pada dasarnya penggunaan abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek adalah kerangka dasar dalam menciptakan berbagai kemudahan yang akan digunakan untuk pengembangan program yang akan kita buat. Selain itu, abstraksi mengandung metode atau function, yaitu metode yang berupa nama metode dan argumennya itu tidak ada. Di sini saya sudah membuat sebuah abstraksi dengan nama class handphone. Di abstraksi class handphone ini kita membutuhkan spesifikasi dari contoh handphone yang sudah saya buat. Dengan spesifikasinya itu mereknya Oppo Reno A Pro, warnanya putih dengan baterai 4000 mAh dan RAM-nya 3GB. Selanjutnya menginstalasi dari class Oppo yaitu new Oppo. Lalu kita panggil metode dari merek dengan menuliskan echo Oppo merek. Lalu kita panggil dari metode warna dengan menuliskan echo Oppo warna. Selanjutnya kita panggil dari metode baterai dengan menuliskan echo Oppo baterai. Dan yang terakhir kita panggil dari metode RAM dengan menuliskan echo Oppo RAM. Dan inilah output dari abstraksi class handphone. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan sebuah metode untuk mengatur struktur class dengan cara menyembunyikan alur kerja dari class tersebut. Struktur class yang dimaksud itu properti dan metode. Enkapsulasi juga dikenal dengan istilah informasi hiding. Dengan enkapsulasi kita bisa memilih properti dan metode apa saja yang boleh diakses dan tidak boleh diakses. Di sini saya sudah membuat sebuah enkapsulasi dengan nama class laptop. Saya juga sudah membuat properti ada protect pemilik, isinya Fajar. Public functionnya akses underscore pemilik. Pemanggilan protect dari pemilik menginstalasi class laptop yaitu new laptop. Lalu kita panggil metode dari akses pemilik. Polymorphism adalah gambaran pola dalam object oriented programming di mana banyak class yang memiliki fungsi yang berbeda ketika menggunakan interface atau abstrak yang sama. Jadi, ketika banyak class menggunakan interface atau abstrak, class yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Itulah yang dinamakan polymorphism. Secara bahasa, poly berarti banyak dan morph berarti bentuk. Jadi polymorphism berarti banyak bentuk.
Baik, di sini saya sudah membuat contoh yang terdapat dua kelas, yaitu kelas kelinci dan kelas sapi, dengan menggunakan kelas induknya hewan. Di kelas kelinci, implement hewan terdapat 3 public function. Yang pertama, public function makan. Saya mengisi dengan kelinci makan sayur-sayuran. Yang kedua, ada public function bergerak. Saya mengisi dengan kelinci bergerak dengan melompat. Dan yang terakhir, public function berkembang biak. Saya mengisi dengan kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Di kelas sapi implements juga terdapat 3 public function. Yang pertama, public function makan. Saya mengisi dengan sapi makan rumput. Yang kedua, public function bergerak. Saya mengisi dengan sapi bergerak dengan berjalan dan berlari. Yang ketiga, public function berkembang biak. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, untuk objek sendiri kita menginstalasi kelinci menjadi new kelinci. Begitu juga dengan sapi menjadi new sapi. Lalu kita memanggil metode dari perilaku kelinci dengan mengetikkan makan, bergerak, dan berkembang biak. Begitu pula dengan perilaku sapi dengan mengetikkan makan, bergerak, dan berkembang biak. Dan inilah contoh output dari kelas kelinci dan sapi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang apa itu inheritance. Inheritance adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kelas lain. Kelas yang menurunkan properti atau metode disebut kelas induk, sedangkan yang menerima pewaris properti atau metode ini disebut kelas anak. Agar kelas induk dapat menurunkan properti atau metode, maka properti atau metode itu harus didefinisikan sebagai public. Sedangkan syarat bagi sebuah kelas anak, maka didefinisikan kelas ini harus ditambahkan keyword extends. Memanfaatkan dari konsep inheritance itu, kita tidak perlu membuat ulang properti atau metode yang baru. Jadi kita hanya perlu menggunakan kembali properti atau metode yang sudah ada dan tidak akan mengurangi duplikat program. Seperti contoh yang sudah saya buat, kelas induk itu TV dan memiliki public, merek, inch, dan harga dengan public functionnya beli underscore TV. Kemudian saya membuat kelas baru namanya televisi underscore Samsung yang akan mewarisi properti atau metode dari kelas itu. Jadi di dalam kelas televisi underscore Samsung terdapat metode public function lihat underscore specs yang isinya merek untuk merek, inci untuk inci, harga untuk harga. Selanjutnya kita membuat objek dari kelas televisi underscore Samsung atau diinstalasi dari televisi baru menjadi new televisi Samsung. Isi properti objek itu yang pertama ada merek Samsung 32N4001, incinya itu 32 inci dan harganya Rp1.753.000. Tahap terakhir memanggil metode objeknya dengan mengetikkan beli underscore televisi dan mengetikkan lihat underscore spek. Dan inilah output dari kelas televisi. Sekian penjelasan dari saya tentang kelas dan objek, abstraksi, enkapsulasi, polimorfisme, dan inheritance di OOP pada bahasa pemrograman PHP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.